Immortal Cultivation. Xiao Chen duduk di atap rumah di halaman belakang klan Xiao. Itu adalah hari yang cerah dengan langit cerah. Tapi suasana hati Xiao Chen sangat buruk, dan dia merasa sangat tertekan. Plus dia bersumpah bahwa jika dia kembali ke bumi, dia tidak akan pernah membeli apapun dari Taobao lagi. Ketika dia membeli kompendium kultivasi seharga 250 RMB, penjual juga menyertakan pil immortal yang dikatakan dapat memungkinkan seseorang naik ke dunia dewa. Xiao Chen biasanya sangat tertarik dengan legenda dan metode immortal cultivation telah membelinya dengan mudah. Selama 3 tahun, Xiao Chen mengikuti metode kultivasi yang ditulis dalam kompendium kultivasi, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Selain mengingat metode pemurnian pil, membuat jimat, formasi, dan pemurnian senjata, ia tidak dapat memahami sisanya. Namun, Xiao Chen tidak menyerah, menaruh harapannya pada pil immortal, pil hijau gelap yang tampak aneh di luar dugaan. Dia pernah mencoba menggunakan palu baja untuk menghancurkannya, mengungkapkan medan kekuatan di sekitarnya saat palu itu mendekat. Terlepas dari berapa banyak berat yang ia masukkan ke ayunannya, medan gaya tidak akan bergerak. Kejadian misterius ini menyebabkan Xiao Chen membuat keputusan dan akhirnya memakan pil immortal ini. Siapa yang bisa mengira bahwa setelah dia memakan pil immortal, meskipun memang naik ke dunia yang berbeda, itu bukan dunia immortal legenda, melainkan tempat yang dikenal sebagai benua Tianwu. Dia berantakan untuk waktu yang lama sebelum dia menyadari bahwa dia telah menyeberang dan memiliki seseorang dengan nama yang sama, Xiao Chen, seperti dirinya. Dia akan sanggup menanggungnya jika itu adalah kenaikan biasa. Tetapi siapa di antara yang naik tidak berakhir menjadi kompeten dan sombong, mampu mengalahkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan kosong dan mengirim kerumunan wanita ke dalam menjerit-jerit dengan ombak dari tangan mereka? Benua Tianwu adalah dunia tempat yang kuat dihormati. Namun, orang yang tubuhnya dia miliki adalah sampah mutlak dalam cara kultivasi. Dia sudah berusia 16 tahun. Namun dia masih belum memadatkan martial spirit. Klan Xiao adalah klan nomor 1 di Mohe City. Dan Xiao Chen adalah putra kepala klan. Ini mungkin terdengar sangat bergengsi. Tetapi karena kurangnya bakat dalam kultivasi, bahkan para pelayan di klannya memandang rendah dirinya. Reputasi Xiao Chen sebagai sampah diketahui oleh semua orang di seluruh Mohe City, menyebabkan dia dihina oleh semua orang, bahkan ketika dia pergi keluar. Tuan Muda Xiao, Penatua pertama meminta Anda untuk pergi ke aula bela diri untuk menguji kemampuan Anda. Jika tidak ada yang harus dilakukan, maka Anda harus cepat pergi. Saya sudah menyampaikan pesannya. Jadi apakah Anda pergi atau tidak adalah masalah Anda. Plus ketika dia mendengar suara itu, segera mematahkan pikiran Xiao Chen. Orang yang berbicara adalah seorang gadis pelayan dari klan Xiao. Namun, dia bahkan tidak repot-repot memandang Xiao Chen, yang sedang duduk di atap rumah. Ketika dia selesai mengatakan bagiannya, dia dengan santai mengabaikan Xiao Chen dan pergi. Bab 1. Para pelayan klan Xiao adalah orang-orang yang bisa berkultivasi. Bakat gadis pelayan yang berbicara sebelumnya tidak tinggi. Tetapi dia telah berhasil meringkas martial spirit ketika dia berusia 12 tahun. Dia lebih kuat dari Xiao Chen, sampah yang tidak bisa mengembun Maria spirit. Bahkan ketika dia sudah berusia 16 tahun. Selain itu, Xiao Chen biasanya akan mengandalkan statusnya dan menggoda gadis-gadis pelayan ini, yang telah merusak reputasinya. Jadi bagaimana mungkin orang bisa menghormatinya? Bahkan seorang gadis pelayan berani membencinya. Apa yang dilakukan Xiao Chen ini? Setelah gadis pelayan menyampaikan pesannya, suasana hatinya memburuk. Dia menepuk pantatnya bersih dari debu dan kemudian langsung melompat dari atap. Apa yang menyebabkan suasana hati Xiao Chen berubah masam bukanlah sikap gadis pelayan, melainkan pesan yang disampaikan gadis pelayan itu kepadanya. Tes kemampuan klan Xiao yang terjadi setiap 3 bulan. Melalui ingatan tubuh ini, Xiao Chen tahu bahwa semua orang di klan Xiao, terlepas dari muda atau tua, akan diminta untuk menjalani tes kemampuan setiap 3 bulan.
Menilai status budidaya mereka saat ini. Mereka yang lebih baik akan diberi ganjaran. Dan mereka yang malas dan mandek akan dihukum. Hukuman bisa ringan atau berat. Tergantung pada beratnya kasus. Sebagian besar murid muda klan akan dalam suasana hati yang baik pada hari ini. Mereka yang memiliki bakat luar biasa khususnya menanti-nantikan hari ini sehingga mereka dapat mengesankan semua orang dan membual tentang kekuatan mereka. Namun, hari ini adalah siksaan bagi Xiao Chen. Sejak dia mengalami stagnasi dalam kultivasinya sejak usia 8 tahun, dia telah terjebak di kelas 9 dari Realm Spirit Refinement. Dia tidak dapat mengambil langkah berikutnya dan memadatkan Martial Spirit, yang akan memungkinkannya untuk berubah menjadi seorang kultivator sejati. Selama 8 tahun, peristiwa ini telah berubah menjadi mimpi buruknya setiap saat. Setiap kali dia diuji, dia masih di kelas 9 dari Realm of Spirit Refinement tanpa sedikit pun perbaikan. Adapun para murid lain di usianya, mereka telah mencapai puncak Martial Disciple, dan beberapa yang lebih kuat bahkan telah maju ke Martial Master Realm. Ketika Xiao Chen tiba di aula bela diri, tempat latihan bela diri besar beberapa ratus meter persegi dipenuhi dengan orang-orang. Jika mereka dihitung, akan ada tidak kurang dari 800 orang, yang semuanya adalah murid generasi muda di klan Xiao. Mereka berusia tidak lebih dari 20, namun yang paling lemah memiliki kultivasi di Realm Martial Disciple. Melalui ini, kekuatan klan nomor 1 Mohe City, klan Xiao, dapat terlihat dengan jelas. Dia hanya menemukan sudut dan berdiri di sana. Dia tidak memiliki harapan berlebihan bahwa dia bisa bersinar di sini. Tidak menginginkan apapun selain datang dan pergi dengan tenang dan damai. Pada saat ini, ada seorang pria tua berdiri di samping Magic Sealing Stone yang digunakan untuk mengukur kekuatan seseorang. Orang ini adalah penatua pertama klan Xiao, Xiao Qiang. Dia adalah puncak Martial Grandmaster. Kekuatannya di Xiao Clan kedua setelah kepala klan, Xiao Xiong. Di dalam Mohe City, ia dianggap ahli. Seorang pemuda yang tampaknya berusia 18 atau 19 tahun berdiri di depan Magic Sealing Stone. Dia sedang bersiap untuk menjalani tes. Tetapi ketika dia menoleh, dia secara tidak sengaja memperhatikan Xiao Chen di sudut. Sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan jejak sinis. Dia berseru dengan nada yang aneh. Jadi saudara Chen sudah tiba. Mengapa kamu berdiri begitu jauh? Karena Anda ada di sini. Bagaimana kalau saya membiarkan Brother Chen mengikuti tes terlebih dahulu? Bab 1a Xiao Chen tersenyum pahit. Ada beberapa hal yang lebih mungkin terjadi semakin Anda menghindarinya. Dia sudah berdiri begitu jauh. Namun dia masih dilihat oleh seseorang. Orang yang berbicara adalah Xiao Jian, yang merupakan kakak lelaki Xiao Chen yang memiliki ayah yang sama tetapi memiliki ibu yang berbeda. Selama setiap tes, dia akan selalu membuat segalanya menjadi sulit bagi Xiao Chen. Xiao Chen mulai berkultivasi pada usia 4. Dalam setahun, dia bisa merasakan inti surga dan bumi. Dan dalam waktu 1 tahun lagi, dia mencapai penyempurnaan roh kelas 1. Dalam 3 tahun berikutnya, sebelum ia berusia 8 tahun, ia mencapai peningkatan roh kelas 9. Dia tampaknya berada di puncak konsolidasi roh martialnya. Saat itu, dia adalah bakat langka yang muncul hanya sekali dalam 100 tahun di Xiao Clan. Pada saat itu, Xiao Jian masih melayang-layang di sekitar kelas 5 penyempurnaan roh. Semua orang di klan Xiao memperhatikan Xiao Chen. Dan para tetua klan akan memuji segala macam pujian pada Xiao Chen. Xiao Jian menjadi seperti boneka, dilupakan oleh semua orang. Sejak itu, dia membenci Xiao Chen. Mereka berdua adalah putra Xiao Xiong. Jadi mengapa Xiao Chen dicintai oleh semua orang namun dia dilupakan? Para murid Xiao Clan sekitarnya tampaknya mengharapkan tontonan yang baik. Selama setiap ujian kemampuan, Xiao Jian akan menggunakan banyak metode yang berbeda untuk mempermalukan Xiao Chen.
Mereka semua sudah terbiasa. Lebih jauh lagi, setiap kali mereka melihat bagaimana kejeniusan masa lalu telah jatuh ke dalam keadaan menjadi sampah saat ini, mereka merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hati mereka. Bab 2 Xiao Chen tidak bergerak. Dia malah hanya menatap dingin ke arah kerumunan. Dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Xiao Jian berbalik ke arah kerumunan dan perlahan-lahan berjalan. Kerumunan membuka lorong untuknya. Dengan harapan bahwa ini akan menjadi pertunjukan yang bagus tertulis di wajah mereka ketika mereka melihat Xiao Chen. Brother Chen, mengapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu tidak akan memberi kakakmu beberapa wajah? Xiao Jian berkata dengan sinis sambil meraih pergelangan tangan Xiao Chen dengan tangan kanannya, menuntunnya ke depan. Namun, ketika dia menarik, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan pergelangan tangan Xiao Chen. Dia tidak bisa tidak khawatir bagaimana mungkin sampah ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Tepat saat dia akan menggunakan esens untuk membuat Xiao Chen tunduk, Xiao Chen melemparkan tangannya dengan ganas, berhasil melepaskan tangan Xiao Jian di bawah mata orang banyak, dan menjawab dengan dingin. Kakak tidak perlu memaksakan diri. Saya bisa berjalan sendiri. Terdengar gumaman takjub. Bagaimana sampah ini bisa membuang tangan Xiao Jian? Meskipun Xiao Jian tidak menggunakan esens di dalam tubuhnya, budidayanya telah mencapai puncak dari kelas unggul murid bela diri. Yang berarti dia hanya selangkah lagi dari menjadi seorang guru bela diri. Ranah kultivasinya jelas lebih tinggi daripada Xiao Chen oleh beberapa alam. Jadi mungkinkah sampah itu mungkin mengalami keajaiban dan memadatkan roh bela dirinya? Xiao Jian, yang tangannya terlempar pergi oleh Xiao Chen, menatap kosong selama beberapa waktu. Tetapi ekspresinya segera berubah tak sedap dipandang sesaat setelahnya. Xiao Chen ini sebenarnya berani membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Dia dengan muram mengikuti Xiao Chen dan berjalan. Dia tidak berhenti untuk berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu untuk mencoba dan mempermalukan Xiao Chen sejak awal. Bab 2a Xiao Chen, yang berdiri di depan Magic Ceiling Stone, mengenakan ekspresi pahit. Dia sangat jelas pada bidang kultivasi mana dia berada. Tetapi dia tidak lagi memiliki jalan mundur. Skenario kasus terburuk adalah bahwa ia akan diejek lagi. Tetapi memikirkan hal ini sebenarnya menenangkannya. Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di Magic Ceiling Stone, mengedarkan energi spiritual yang lemah di tubuhnya. Benang energi spiritual mengalir dari dantianya ke titik akupuntur di lengannya, melalui meridiannya, dan dengan cepat berkumpul di telapak tangan kanannya. Magic Ceiling Stone di bawah telapak tangannya mulai berubah warna, dan putih murni awal perlahan berubah menjadi warna merah samar. Dalam waktu singkat, dahi Xiao Chen dipenuhi tetesan keringat. Dan Magic Ceiling Stone tampaknya memiliki semacam kekuatan melahap yang membuat energi spiritual di tubuhnya terus mengalir keluar. Namun, warna Magic Ceiling Stone masih tetap merah redup tidak berubah. Xiao Chen, penyempurnaan roh kelas 9. Tidak ada perbaikan, penatua pertama di belakang batu siling sihir. Xiao Qiang berkata tanpa emosi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menarik tangan kanannya, dan menyeka keringat di dahinya. Para murid Xiao Clan sekitarnya menghembuskan napas lega. Tempat sampah ini masih menjadi tempat sampahnya. Tidak ada mukjizat. Dan kekuatannya masih di kelas 9 perbaikan roh. Xiao Jian tertawa dingin. Sebenarnya, dia dikejutkan olehnya sebelumnya. Sekarang, dia ingat bahwa dia ingin menggertaknya.
Dan dengan demikian dia segera memulihkan pola pikirnya yang sebelumnya ingin membuat masalah baginya. Saudara Chen, Anda memang bakat yang tidak normal. Meskipun sudah 8 tahun berkultivasi, Anda sebenarnya masih berada di grade 9 Spirit Refinement. Dalam seluruh klan Xiao. Tidak. Seluruh bangsa Qin besar. Hanya Anda yang memiliki bakat seperti itu. Haha. Semua murid Xiao Clan di aula besar tertawa bersama. Penatua pertama di belakang Magic Sealing Stone hanya mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa itu sangat disayangkan. Karena Xiao Jian memiliki bakat yang dapat diterima dan cukup pekerja keras dalam kultivasinya. Tetapi dia tidak memiliki belas kasih. Dia pasti tidak akan mendaki jauh di masa depan. Dia tidak yakin apakah anak ini bisa bertahan dalam janji 10 tahun yang akan terjadi setengah tahun kemudian. Xiao Chen tetap diam dan mempertahankan ekspresi dingin. Ini adalah kakak laki-lakinya. Yang, alih-alih menghiburnya, bertindak lebih jauh untuk memimpin dalam mempermalukannya. Memiliki saudara yang lebih tua sama baiknya dengan tidak memiliki saudara kandung. Xiao Jian mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Xiao Chen. Tersenyum aneh. Brother Chen, jangan berkecil hati. Tenanglah. Mungkin Anda bisa memadatkan roh bela diri Anda dalam beberapa tahun lagi. Hei, saudara Chen. Mengapa Anda berlutut? Jangan seperti ini. Saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Bab 2b Xiao Jian menggunakan esensnya ketika dia menepuk Xiao Chen. Menggunakan sekitar setengah kekuatan murid bela diri Pik. Xiao Chen berlutut di tanah dengan satu lutut. Dahinya penuh dengan keringat. Setelah Xiao Jian memasukkan tangannya dengan esens, itu sangat ditekan di bahunya. Terlepas dari jumlah kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa menahan Xiao Jian. Ada suara mengejek yang datang dari kerumunan. Tuan Muda Chen, bahkan dengan kultivasi yang luar biasa, Anda tidak harus menggunakan metode seperti itu untuk menampilkannya. Tuan Muda Chen memang Tuan Muda Chen, bahkan cara dia berlutut menunjukkan keanggunan seperti itu. Xiao Chen menutup kedua matanya. Dia dengan erat mengepalkan tangannya. Dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetaran. Ketidakpuasan, dia tidak mengundurkan diri. Sebuah dendam sengit yang berasal dari kedalaman jiwanya mulai merasuki tubuh Xiao Chen. Dia tidak mengundurkan diri. Apa itu kamu? Xiao Chen bergumam. Dendam sengit dari kedalaman jiwa itu sendiri tampaknya berasal dari jiwa asli tubuh ini. Bahkan setelah dia meninggal, kebencian yang telah menumpuk selama 8 tahun muncul. Dia tidak mengundurkan diri. Tidak ada yang mau menjadi sepotong sampah. Tidak ada yang bisa menanggung ejekan dan penghinaan tanpa batas waktu dari orang lain. Tidak ada yang mau memandang orang lain selama sisa hidup mereka. Anda adalah Xiao Chen. Saya juga Xiao Chen. Aku akan hidup menggantikanmu. Menyapu 8 tahun penghinaan ini. Aku akan membuat orang yang mengejekmu, menghinamu, dan menggodamu untuk mengerti